menjamin tetap solid untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Flashdisk tentang laporan semua mulai serangan balik Nazarudin akhirnya mengguncang KPK. Lembaga Superbody itu terguncang ketika hendak memastikan peluru yang ditembakkan Nazarudin pada para pendekar KPK sebagai peluru hampa atau peluru tajam dengan membentuk komite etik. Karena sejak awal, komite itu telah memposisikan sebagian awak KPK seperti M. Yasin, Chandra Hamzah, Ade Raharja, dan Johan Budi sebagai terperiksa. Dan rekan sejawat mereka sebagai pemeriksa. Guncangan di kapal para pendekar anti korupsi itu memang belum begitu tampak dari luar. Namun, riak-riak kecil akibat ketegangan internal mulai terasa di ruang publik. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M. Yasin, mulai bernyanyi tentang pelanggaran etik sistemik di KPK. Sehingga semua pimpinan dan awak KPK seperti Sekjen KPK Bambang Proptonosunu, Wakil Pimpinan KPK Haryono Umar maupun Ketua KPK Busro Mukodas harus diperiksa. Demikian pula juru bicara KPK Johan Budi yang memilih mundur setelah melaporkan pertemuan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dengan pihak ketiga yang diduga Nazarudin. Meskipun pengunduran diri Johan Budi ditolak Ketua KPK Busro Mukodas. Saya ingin memberikan kesempatan juga untuk PI memeriksa saya lebih leluasa. Karena itu saya mengundurkan diri itu juga salah satunya bisa memberi kesempatan PI tidak ada PU bisa memeriksa atau meminta keterangan pada saya mengenai informasi yang saya sendiri sampaikan kepada teman-teman di media kemarin. Sejauh ini, Komite Etik memang belum memeriksa para pimpinan KPK yang diduga terlibat kasus suap dan perdagangan kasus seperti dituding Nazarudin. Namun Ketua Komite Etik KPK Abdullah Heha Mahua menjamin semua unsur pimpinan maupun unsur non-pimpinan KPK akan diproses. Meskipun pimpinan KPK yang lain sudah diposisikan sebagai anggota Komite Etik KPK. Komitmen Ketua Komite sekaligus penasihat KPK untuk menjaga soliditas para awak KPK itulah yang kini ditunggu publik agar para koruptor tidak terbahak-bahak menertawakan para pendekar lembaga Superbody itu. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Abdullah untuk meminta tanggapannya. Tadi ada istilah yang dilontarkan oleh Pak Johnson nih, istilahnya Komisi Perlindungan Kekuasaan, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi lagi, begitu ya. Pak Abdullah. Iya, saya cuma mau harap Pak Panjaitan coba melihat dari 2004 sampai sekarang, adakah partai politik Indonesia yang belum ditangkap orang oleh KPK? Semua sudah ditangkap. Partai biru, partai hijau, partai hitam, semua. Bahkan terakhir ini lebih banyak orang Demokrat yang ditangkap oleh KPK. Ini menunjukkan bahwa di KPK itu asas profesional, asas independen, dengan berdasarkan integritas pimpinan dan pejabat KPK itu dilaksanakan. Nah, oleh karena itu maka saya harap bahwa apa yang disebutkan dengan komite etik ini hanya melakukan hal-hal yang bersifat melindungi internal KPK. Saya mohon diperhatikan bahwa pimpinan KPK itu diproses melalui pansel dari 600 orang selama hampir 4 bulan. Sesudah itu dipilih 10 orang yang terbaik, dikirim ke DPR, di fit and proper test, dan ditetapkan 5 orang yang terbaik. Jadi oleh karena itu kalau mau persalahkan pansel, persalahkan DPR, karena itu adalah hasil proses yang lama. Dan mereka dibuktikan bahwa membuktikan apa yang mereka lakukan selama ini. Kemudian anggota komite etik ini bukan hanya orang internal KPK, tapi juga orang-orang yang punya kredibilitas, integritas, dan konsen terhadap persoalan pemberantasan korupsi di luar KPK. Nah, kemudian ternyata dalam proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh komite etik, itu siapa saja kalau terbukti itu akan diproses.
Dan ternyata bahwa KPK sudah membuktikannya beberapa waktu yang lalu. Misalnya tahun 2005 KPK menangkap sendiri penyidiknya yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi, ditangkap oleh teman-teman sendiri, diproses sendiri, kemudian dijatuhi hukuman yang cukup tinggi sekitar 9 tahun. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Baik. Dan begitu juga misalnya di dalam pembinaan, penetapan, pelaksanaan penegakan kode etik di dalam pegawai KPK, bukan pimpinan KPK, kita telah pernah memecat salah seorang pegawai dan memberikan sanksi-sanksi yang tegas terhadap mereka. Jadi saya mohon diberikan kesempatan kepada Komite Etik untuk melaksanakan tugas. Pak Abdullah, kan banyak pihak termasuk Presiden dan banyak pimpinan nasional juga dan banyak aktivis anti korupsi juga mengatakan bahwa praktek tebang pilih itu juga kan terjadi, dan ternyata praktek tebang pilih itu berbau busuk, berbau konspirasi, dan menurut saya itu kan yang sekarang ternyata diperlihatkan, termasuk juga prestasi yang Pak Abdullah bilang. Karena itu saya mau mengatakan bahwa KPK itu kan bukan isinya malaikat, tetapi kecenderungan belakangan ini yang terbuka, yang terjadi kan, yang dipertontonkan, ternyata dia melindungi kekuasaan daripada tajam seperti yang Pak Abdullah katakan itu sungguh-sungguh membongkar kasus korupsi. Tanggapannya Pak Abdullah? Ya, memang di KPK dari pimpinan sampai tukang sapu di KPK semua itu manusia, tidak ada yang malaikat. Karena manusia pasti berbuat salah. Tetapi perbedaan KPK dengan lembaga yang lain bahwa begitu diketahui ditindak. Itulah keaslian manusia. Nah, sedangkan kita berharap bahwa yang disebut dengan tebang pilih itu di KPK yang terjadi adalah tebang matang. Kalau tebang mentah makan itu sakit perut, Mbak. Tapi tebang matang sehingga kita tebang, kita makan, ada manfaatnya. Apa kriteria tebang matang? Adalah alat ukurnya yaitu sesuai dengan KUHP, alat bukti. Cukup alat bukti diproses. Kalau misalnya kita melindungi penguasa, desanya SBY kita tangkap, gubernur BI kita tangkap, dan sekian banyak. Di dunia ini, hanya di Indonesia yang puluhan anggota parlemen aktif ditangkap oleh lembaga hukum seperti KPK. Di dunia tidak ada seperti itu. Pak Laica sendiri melihat ada masalah tidak bahwa dalam keanggotaan komite etik ini lebih banyak atau dominan adalah orang-orang KPK sendiri dibandingkan dengan orang luarnya? Begini Mbak Kanya, saya justru berpendapat bahwa misi dan kewenangan komite etik itu yang dibangun oleh KPK itu sudah bagus, Mbak, sudah tepat itu. Hanya saja saya berpendapat kita jangan berhenti di sini, Mbak. Walaupun kita sepakati bersama, hukum itu diturunkan dari nilai etik, Mbak. Sehingga peranan sisi pemeriksaan etik ini penting. Karena pada ketikanya dia akan bermuara pada hukum. Hanya saja, Mbak, seperti saya katakan tadi, seyogianya, from now on, mulai saat ini, aparat penegak hukum sudah harus, Mbak ya, mengadakan penyelidikan, terhadap semua nama-nama yang disebut dalam tudingan Nasaruddin itu, termasuk nama-nama komisioner dan pejabat-pejabat KPK. Sudah tentu kita harus tetap berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Tapi Mbak, ini harus mulai sekarang sudah harus berlangsung upaya penyelidikan itu. Baik, Pak Laica, lalu kemudian Mbak, dengan tidak perlu menunggu Iya. Lalu kemudian tudingan yang dialamatkan ke misalnya petinggi-petinggi Partai Demokrat itu juga harus ditindaklanjuti? Kalau saya, Mbak, semua nama yang disebut di dalam tudingan Nasaruddin itu harus pada saat sekarang harus diadakan penyelidikan, Mbak. Oke, jadi kita bicara mengenai Pak Anas Urbaningrum dan lain sebagainya itu harus ditindaklanjuti. Ya, jangan lupa, Mbak. Saya ingin mengingatkan yang menjadi taruhan di sini, Mbak, adalah tindak pidana korupsi yang bisa menjadikan negara itu keropos, yang bisa menjadikan negara itu bangkrut, Mbak. Pada akhir abad ke-19 di Inggris, seorang pencuri kuda, Mbak, dihukum gantung hanya karena dia mencuri seekor kuda. Si terhukum mengatakan begini, Mbak, "My Lord, Tuan Hakim, mengapa nian saya harus dihukum gantung hanya karena mencuri seekor kuda?" Hakimnya itu, Mbak, adalah Hans Burnett, Mbak,
yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung Inggris, dia katakan, "Thou are to be hanged." Engkau ini digantung not for having stolen the horse, bukan karena lantaran mencuri seekor kuda, tapi agar kuda-kuda lain tidak ikut tercuri. Baik, Jadi baik, kita ini tidak main-main loh, Mbak. Upaya perjuangan memberantas korupsi tidak main-main, Mbak. Baik, baik. Nanti akan saya minta tanggapan ke Pak Pasek juga, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi.